Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita masuk ke materi kita yang lanjutan yang kemarin, yaitu tentang sifat-sifat daripada unsur kimia. Kemarin kita sudah bahas beberapa hal yang namanya kelimpahan beberapa unsur yang terdapat di alam dan juga yang terdapat di kerak bumi, di kulit bumi, dan juga di udara. Nah, sekarang kita bahas beberapa unsur-unsur sifat daripada unsur-unsur kimia. Semalam saya sudah sampaikan pembagian daripada unsur kimia itu. Ada salah satunya yang disebut dengan halogen, kemudian ada alkali tanah, dan transisi. Ya. Jadi yang pertama kita bahas itu tentang halogen. Sini. Nah, coba diperhatikan. Halogen ini merupakan golongan, kalau ditinjau dari tabel periodik unsur, itu merupakan golongan 7A semua. Ya. Coba lihat, ada fluor, ada klor, brom, dan iod. Ini merupakan golongan 7A. Jadi golongan 7A itu disebut juga dengan nama lainnya adalah golongan halogen. Ya. Nah, golongan halogen ini tidak pernah ditemukan dalam keadaan bebas. Jadi maksudnya dia tidak pernah ditemukan F saja, I saja, I bebas, kemudian F bebas, atau BR bebas, dan juga Cl bebas, tidak ada di alam. Kenapa demikian? Karena tingkat reaktivitasnya yang sangat tinggi. Ya, tingkat reaktivitasnya sangat tinggi. Karena kalau kita konfigurasikan elektron, maka elektron terluarnya itu terdapat 7. 3 berpasangan, 6, dan 1 yang sendiri. Jadi sangat reaktif. Reaktifannya sangat tinggi. Makanya dia tidak bisa ditemukan di alam itu dalam keadaan bebas. Dia harus dalam bentuk senyawa atau dia berikatan dengan unsur yang lain. Nah, oleh karena itu, halogen itu hanya ditemukan sebagai anion dalam bentuk garam dan mineral. Jadi bisa dia dalam bentuk Cl, kalau fluor F negatif, kalau klor dia Cl negatif, kalau Br dia Br negatif, dan kalau iod dia I negatif. Ya. Atau dia dalam bentuk garam seperti NaCl, berarti Cl negatif berikatan dengan Na positif, membentuk garam NaCl, kan begitu. Ya. Nah, halogen ini merupakan unsur-unsur non-logam. Ya, unsur-unsur non-logam di mana terdapat dalam bentuk molekul diatomik. Ya, molekul diatomik. Jadi dia biasanya ditemukan dalam bentuk molekul diatomik, berarti atomnya ada 2. Cl-nya ada 2 berarti Cl2, F-nya ada 2 berarti F2, begitu juga Br2 dan I2. Dia ditemukan dalam bentuk diatomik. Ya. Nah, dia merupakan unsur-unsur non-logam karena sifatnya gas. Gas klor, gas brom, gas klor, gas iod, dan juga gas fluorida. Nah, halogen mempunyai konfigurasi elektron valensi Ns pangkat 2 dan Np pangkat 5. Ns2, Np5. Ya, itu sifat daripada halogen. Jadi ada beberapa ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam golongan halogen itu adalah FCl-BrI. Kemudian yang kedua, dia di alam tidak ditemukan secara bebas. Alasannya karena sifat reaktivitasannya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, dia dijumpai di alam dalam bentuk anion ataupun dalam bentuk garam. Kemudian selanjutnya dia dijumpai unsur-unsurnya berupa unsur-unsur dalam bentuk molekul diatomik. Dan yang kelima, dia merupakan unsur-unsur non-logam. Dan terakhir, konfigurasi elektron dari golongan halogen itu adalah Ns2, Np5. Ya. Nah, sekarang kita bahas. Coba
sifat-sifat fisis dari yang namanya unsur-unsur dalam golongan halogen. Nah, perhatikan. Ini yang di atas ada fluor, ada klor, ada brom, dan ada iod. Ya. Di bawah ini sifat-sifatnya masing-masing. Ada yang berwujud, bagaimana bentuk wujudnya pada suhu kamar, bagaimana rumus molekulnya, berapa titik didihnya, berapa titik lelehnya, kemudian berapa energi ionisasi yang dihasilkan dari unsur tersebut, jari-jari ionnya bagaimana, berapa besarnya, dan konfigurasi elektron juga, dan keelektronegatifannya. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, kita bahas dulu yang untuk wujud pada suhu kamar. Dilihat dari unsur halogen ini, coba dilihat pada wujud pada suhu kamar, berarti 25 ya, standar temperatur itu 25 derajat Celcius ya. 25 atau 27 ya. Suhu kamar 27 derajat Celcius. Nah, pada suhu kamar, fluor itu sifatnya gas. Gas yang berwarna kuning. Gas fluor dia berwarna kuning. Sedangkan untuk klor, dia juga bersifat pada suhu kamar merupakan suatu gas. Dan gasnya itu berwarna kehijauan. Ya, gas yang berwarna hijau. Kemudian untuk wujud unsur brom, kalau pada suhu kamar dia membentuk suatu cairan. Ya, bentuknya cair berwarna merah tua. Jadi merah tua brom. Kemudian yang terakhir, iod pada suhu kamar berbentuk padatan. Ya, padatan yang berwarna ungu tua. Jadi keempat unsur halogen ini memiliki sifatnya masing-masing atau warnanya yang berbeda-beda. Yang pertama, fluor membentuk suatu gas, tapi gasnya berwarna kuning. Kemudian klor dia juga membentuk suatu gas, tapi gasnya berwarna hijau. Kemudian lanjut brom, bentuknya cairan, dia berbentuk cair tapi berwarna merah muda atau merah tua. Kemudian iod dia bentuknya padatan dan berwarna ungu tua. Ya, sedangkan untuk rumus molekulnya masing-masing, kalau fluor ya F2. F kan unsur fluor, tapi dalam bentuk molekul diatomik, maka dia dituliskan F2. Tidak bisa dia F saja, dia masih radikal, masih reaktif. Kemudian klor dia Cl2, brom dia Br2, kemudian iod dia I2. Itu untuk rumus molekulnya masing-masing. Kemudian kalau kita tinjau dari titik didihnya, coba diperhatikan. Titik didih fluor F2 ya, itu negatif 188. Titik didih. Kalau air kan titik didihnya 100 derajat Celcius kan. Setelah dipanaskan dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, itu untuk air. Nah, berarti kalau dia untuk fluor, pada saat dididihkan dia akan mendidih pada suhu negatif 188. Kenapa kok bisa negatif? Perhatikan di sini. Gas. Ya, gas pada suhu negatif dia sudah mendidih. Kemudian klor pada suhu negatif 34 derajat Celcius dia sudah merupakan titik didihnya. Kemudian titik didih daripada brom 59 derajat Celcius. Selanjutnya titik didih daripada iod yaitu 184 derajat Celcius. Jadi kalau dalam satu golongan, yang paling atas kan itu fluor. Kemudian di periode ketiga itu ada klor, periode keempat ada brom, dan periode kelima itu ada iod. Jadi dari atas ke bawah yaitu fluor, klor, brom, dan iod. Kalau ditinjau dari sifat titik didihnya, maka dari atas ke bawah titik didihnya semakin lama semakin besar. Titik didih fluor negatif 188, klor negatif 34, brom 59, dan iod 184. Itu kalau ditinjau dari titik didihnya. Bagaimana kalau ditinjau dari titik lelehnya? Ya, ini diperhatikan. Hampir sama, makin ke bawah dalam satu golongan untuk unsur-unsur halogen itu memiliki titik didih yang semakin lama semakin
atau semakin ke bawah semakin tinggi atau semakin besar titik lelehnya, titik didih dan juga titik leleh. Ya, untuk perhatikan titik leleh daripada fluor negatif 220, titik leleh daripada klor negatif 101, titik didih daripada brom titik lelehnya negatif 7, kemudian titik lelehnya 114. Apa perbedaan antara titik leleh dan juga titik didih? Ya, titik didih itu keadaan di mana suatu gas ataupun cairan ataupun padatan mulai berubah bentuk. Kalau gas, kalau padatan dia mulai berubah menjadi cair. Perubahan atau menjadi gas pada umumnya. Sedangkan titik leleh perubahan bentuk. Gas menjadi cair, cair menjadi padat dan begitu seterusnya. Ya, itu perbedaan antara titik didih dan juga titik leleh. Kemudian ya kita tinjau dari energi ionisasinya. Energi ionisasi untuk fluor itu 1,680. Ya, 1,680. Kemudian klor 1,250. Kemudian brom 1,14 dan iod 1,00. Jadi kalau ditinjau dalam satu golongan dari atas ke bawah dalam satu golongan, energi ionisasinya semakin ke bawah semakin berkurang. Ya, apa itu energi ionisasi? Kemampuan suatu unsur untuk mengalami ionisasi atau membentuk ion. Ya. Unsur yang membentuk ion atau atom yang membentuk ion. Kemampuan suatu atom untuk membentuk ion semakin besar, semakin ke bawah kemampuannya semakin kecil untuk membentuk ion. Kemudian jari-jari ion, jari-jari dari atom, ion fluor, klor, brom, dan ion. Kalau ditinjau dari jari-jari ionnya, fluor itu memiliki jari-jari 1,36, klor 1,81, brom 1,95, dan iod 2,16. Ya kan? Berarti kalau kita lihat dari atas ke bawah dalam satu golongan halogen, itu semakin lama semakin besar jari-jarinya. Kenapa bisa semakin besar? Karena semakin ke bawah nomor atomnya akan semakin besar. Kalau nomor atom semakin besar, berarti konfigurasi elektron akan semakin banyak. Jumlah kulitnya akan semakin banyak. Semakin banyak jumlah kulit, semakin besar lapisan kulitnya, maka jari-jarinya akan semakin besar. Semakin tebal kulitnya kan semakin besar jari-jarinya. Kalau dihitung dari titik inti atomnya. Nah, perhatikan. Konfigurasi elektron ini saja sudah bisa membuktikan bahwa jari-jari daripada unsur-unsur halogen ini semakin lama semakin besar. Untuk fluor, itu konfigurasi elektronnya 2 dan 7. Berarti elektron terletak pada kulit K dan L. Hanya 2 kulit saja. Jadi yang diukur itu dari K sampai L saja. Dari titik sampai L. Yang gitu. Kalau untuk klor ada 287. Berarti 287 berarti terletak di kulit K, L, dan M. Berarti ada 3 lapis kulitnya untuk memenuhi elektron di dalam ion klor. Kemudian brom 28187 ada di kulit K, L, M, dan N. Berarti ada 4 lapisan kulit untuk brom. Dan yang terakhir iod 2818187. Nah, ini ada di kulit K, L, M, N, dan O. Berarti kan semakin ke bawah, jumlah kulitnya kan semakin bertambah. Kalau jumlah kulitnya semakin bertambah, maka ketebalannya akan semakin meningkat, dan jari-jari ionnya akan semakin bertambah. Ya. Nah, kemudian, keelektronegatifan. Sifat kemampuan untuk unsur itu membentuk ion negatif. Ya, keelektronegatifan. Fluor sifat angka keelektronegatifannya sebesar 4. Sedangkan klor 3, brom 2,8 dan iod 2,5. Berarti dari atas ke bawah dalam satu golongan halogen itu sifat keelektronegatifannya semakin rendah. Ya, kenapa? Ini juga berpengaruh pada kulitnya. Semakin jauh kulit
ya. Semakin jauh elektron yang terletak pada kulit tadi, ya. Kalau semakin jauh dia berarti kemampuan untuk membentuk ion atau daya tarik, ya, daya tarik inti atom terhadap elektron terluarnya akan semakin kecil. Nah, itu makanya semakin ke bawah semakin rendah. Makanya kalau semakin ke bawah kita lihat jumlah kulitnya kan semakin tebal. Semakin tebal berarti kemampuan elektron terluarnya untuk masuk atau tereksitasi atau bergerak atau terikat atau masuk dia ke dalam kulit yang di bawah akan semakin rendah, akan semakin sulit, begitu ya. Nah, jadi dari tabel itu dapat kita lihatlah bahwa titik didih dan titik lelehnya naik seiring dengan bertambahnya nomor atom. Semakin ke bawah dalam satu golongan kan nomor atomnya semakin bertambah, maka titik didihnya juga akan semakin bertambah. Begitu juga dengan titik lelehnya. Ini dikarenakan faktanya menunjukkan bahwa molekul-molekul yang lebih besar mempunyai gaya tarik-menarik van der Waals yang lebih besar daripada yang memiliki molekul-molekul yang lebih kecil. Jadi itu dialaskan, alasannya karena gaya tarik van der Waals-nya semakin besar. Kalau semakin besar molekulnya, maka gaya tarik van der Waals-nya juga semakin besar. Jadi kalau gaya tarik van der Waals-nya semakin besar, maka titik leleh dan titik didihnya juga akan semakin besar. Nah, kecuali untuk gas mulia, ya, itu juga halogen. Kecuali untuk gas mulia. Kalau tadi halogen itu mempunyai energi ionisasi dan elektronegativitas yang paling tinggi dari golongan unsur manapun, ya, kecuali gas mulia. Dari unsur-unsur golongan 7A, fluor lah yang paling erat mengikat elektron-elektronnya, ya, berarti yang terletak paling atas dalam golongan halogen, dan iod yang paling lemah mengikat elektron-elektronnya. Jadi kecenderungan ini bisa dikaitkan dengan ukuran atom halogen. Semakin besar ukuran atomnya, maka kecenderungan untuk mengikat elektron akan semakin sulit. Kenapa? Karena makin banyak elektronnya, ya, dan makin jauh elektron terluarnya. Kalau semakin sedikit elektronnya, maka akan semakin eratlah ikatan dari elektron itu terhadap inti atomnya atau inti ionnya, ya. Nah, jadi begitu dia. Kalau tadi sifat fisis, bagaimana kalau dengan sifat kimianya? Perhatikan. FCl-BrI. F itu nomor atomnya 9, Cl nomor atomnya 17, Br nomor atomnya 35, dan I nomor atomnya 53. Berarti semakin ke kanan, semakin besar nomor atomnya, atau dalam satu golongan semakin ke bawah maka semakin besarlah nomor atomnya, begitu. Nah, kalau ditinjau dari konfigurasi elektronnya tadi sudah didapat bahwa konfigurasi elektronnya sama, Ns2np5, ya. Nah, bagaimana kalau ditinjau dari massa atom dan jari-jari atom? Massa dan jari-jari, karena semakin ke kanan semakin besar nomor atomnya, berarti jumlah elektronnya semakin banyak. Berarti kalau kita konfigurasikan elektronnya, maka kulitnya akan semakin besar, maka massa atomnya akan semakin besar juga, semakin ke kanan, ya, karena nomor atomnya semakin berat kan ke kanan. Jari-jari atomnya juga akan semakin berat atau akan semakin besar karena jumlah elektronnya. Lagi-lagi alasannya dikarenakan dari nomor atom. Setelah dari nomor atom ini kita konfigurasi elektron kan, maka kan didapatlah jumlah kulit di kulit mana saja elektron-elektron tersebut untuk diletakkan. Bagaimana dengan energi ionisasi dan afinitas elektron, elektronegatifan dan potensial reduksinya? Ternyata semakin ke kanan semakin rendah, semakin tinggi itu semakin ke kiri, ya. Semakin ke kanan maka energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan dan potensial reduksinya itu akan semakin rendah.
Nah, bagaimana dengan suhu leburan dan suhu didih? Tadi sudah kita bahas. Untuk suhu leburannya, kalau fluor dia negatif 216, kalau dia klor dia negatif 101, dan kalau dia brom negatif 72. Dan iod dia 114 derajat Celcius. Bagaimana dengan suhu didih? Sama seperti tadi, negatif 188,2 untuk fluor, negatif 34 untuk klor, 58 untuk brom, dan 183 untuk iod. Nah, kalau ditinjau dari bilangan oksidasi senyawa halogen, maka biloxnya untuk fluor itu hanya satu, yaitu negatif 1. Sedangkan bilox dari klor itu bisa positif 1, bisa positif 3, bisa positif 5, atau positif 7. Kalau brom, maka bilangan oksidasinya bisa positif 1, bisa positif 5, bisa positif 7. Nah, kalau iod juga sama, bisa positif 1, positif 5, dan positif 7. Ya. Nah, itu untuk sifat-sifat kimia dari unsur halogen. Ya. Nah, jadi ada suatu penurunan yang teratur dalam keaktifan kimia dari fluor sampai iod. Nah, setelah ditunjukkan dari kecenderungannya dalam kekuatan pengoksidasinya. Jadi molekul fluor itu yang beratom 2 dalam bentuk diatomik tadi ya, yaitu F2, merupakan pengoksidasi yang lebih kuat daripada unsur lain yang manapun dalam keadaan normal. Jadi fluor itu adalah zat pengoksidasi yang paling kuat kalau ditinjau dari sifat reduksi oksidasinya ya. Maka fluor, molekul fluor ya, F2 itu merupakan reduktor kuat atau zat pengoksidasi yang sangat kuat. Nah, baik fluor maupun klor itu membantu reaksi pembakaran dengan cara yang sama seperti oksigen. Jadi kalau ada gas fluor dan juga ada gas klor, itu sangat gampang terbakar. Makanya sifat daripada klor itu mudah terbakar. Ya, sedikit saja dia terpercik dengan api maka akan langsung terbakar, sama seperti oksigen. Kalau oksigen kan tidak ada oksigen, maka api tidak akan bisa hidup. Kan begitu. Nah, klor juga begitu, fluor juga begitu. Untuk hidrogen dan logam-logam yang aktif yang terbakar dalam salah satu gas tersebut dengan membebaskan panas dan cahaya. Jadi reaktivitas fluor yang lebih besar dibandingkan dengan klor terungkap oleh fakta bahwa bahan-bahan yang biasa termasuk kayu dan beberapa plastik akan menyala dalam atmosfer fluor. Jadi hampir sama seperti oksigen. Kalau kita hidupkan api, maka dengan bantuan oksigen kertas itu akan mudah terbakar atau kayu itu akan mudah terbakar. Begitu juga dalam atmosfer fluor. Jika ada dalam suatu ruangan dengan kaya akan fluor di dalamnya, kita hidupkan api, kemudian kita bakarkan kayu di situ, maka kayu itu akan langsung terbakar, sama seperti kalau misalnya dia banyak kandungan oksigen. Hampir mirip ya, oksigen dan juga fluor dan klor dalam tanda petik untuk pembakaran ya. Nah, kemudian keempat unsur halogen semuanya sangat merangsang sekali terhadap hidung dan tenggorokan. Jadi sangat sakit kalau misalnya kita cium, itu langsung pedih di hidung sampai di tenggorokan ya, kalau kita hirup itu. Yang pertama brom itu kan cairannya berwarna merah tua, cairan tapi berwarna merah tua ya pada suhu kamar, dan mempunyai tekanan uap yang tinggi, jadi gampang dia menguapnya. Jadi brom cair merupakan salah satu reagen kimia yang paling berbahaya karena efek uapnya tersebut terhadap mata dan saluran hidung. Jadi gas-gas, bukan hanya brom saja, cuman semua gas-gas halogen ya, semua gas-gas kalau digaskan maka dia sangat berbahaya. Tapi yang paling berbahaya itu adalah brom.
Sedangkan klor dan fluor itu harus digunakan hanya dalam keadaan asam dan dalam ruangan dengan pertukaran udara yang baik. Ya, bisa digunakan tapi harus dalam lemari asam atau dalam kondisi udara yang bertukar, ruangan yang bertukar udaranya atau ada ventilasi yang cukup besar. Nah, beberapa hisapan klor pada 1000 ppm bersama napas kita akan mematikan. Jadi kalau ada kira-kira 1000 ppm part per million, satu titik dalam 1 juta molekul, kalau kita hirup secara bersamaan dengan oksigen atau nafas, maka itu langsung sangat mematikan, bisa pingsan langsung meninggal. Itulah kekurangan atau bahayanya daripada gas klor itu tadi. Bukan hanya gas klor saja ya, semua halogen harus disimpan jauh dari kontak dengan zat-zat yang dapat dioksidasi. Kenapa? Karena golongan halogen itu merupakan pengoksidasi yang sangat baik atau sifat reduktornya sangat tinggi ya. Jadi kesimpulannya apa? Untuk golongan halogen, unsur-unsur dengan golongan halogen yaitu fluor, brom, klor dan juga iod, itu merupakan unsur-unsur yang sifatnya dalam bentuk gas sangat mematikan. Jadi diharapkan untuk tidak menghirup daripada gas-gas, baik itu gas klor, gas Br, gas I dan juga gas F ya. Nah, mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, silakan diketikkan di kolom komentarnya, maka akan kita diskusikan apa yang akan kalian tanyakan ya. Nah, kemudian untuk tugas-tugasnya akan nanti muncul kira-kira 30 menit sebelum les kita habis hari ini. Nah, silakan kalian kerjakan, jangan sampai lewat dari les kita hari ini untuk mengerjakannya, karena tugas yang saya sampaikan atau saya berikan itu tidak terlalu banyak ya, hanya sedikit saja. Oke ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti diketikkan kolom komentar, akan kita bahas. Sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.